Halo, para pencinta horor. Selamat datang kembali di channel ini. Kali ini, kita akan menyelami sebuah kisah yang akan membuat bulu kuduk kalian merinding, tentang sebuah rumah tua di ujung gang buntu yang dikenal sebagai rumah tusuk sate. Bukan sekadar cerita rakyat biasa, rumah ini menyimpan kutukan kelam yang menjebak siapapun yang berani melangkah masuk. Bersiaplah, karena kita akan mengungkap misteri rumah tusuk sate di ujung gang, kutukan Amelia. Pastikan kalian menonton sampai habis, dan jangan lupa nyalakan lampunya. Malam itu, dinginnya angin mengiris kulit Risa saat ia menghentikan mobilnya, sebuah sedan usang yang setia menemaninya dalam berbagai perjalanan hidup. Lampu sorot mobilnya menembus kegelapan pekat, menerangi mulut sebuah gang sempit yang nyaris tidak terlihat. Di ujungnya, siluet sebuah rumah tua berarsitektur Belanda yang megah namun tampak ringkih mencuat dari balik rerimbunan pepohonan. Inilah tujuan akhirnya, rumah tusuk sate itu, tempat yang ia pilih untuk memulai lembaran baru setelah badai perceraian yang menghancurkan mimpinya. Sejak awal, keberadaan rumah ini memang terasa janggal. Terletak persis di ujung gang buntu, seolah-olah menjadi titik temu segala energi yang berputar di sekitarnya, sebuah magnet bagi kegelapan yang tak terlihat. Ningsih, tetangga pertamanya yang ramah namun dengan tatapan sendu, sempat berbisik sore tadi, "Hati-hati ya, Mbak. Rumah itu banyak ceritanya." Risa hanya membalas dengan senyuman tipis, menganggapnya sekadar tahayul atau bualan warga lokal. Namun, kini, di tengah sunyi yang mencekam dan hanya ditemani desiran angin, bisikan Ningsih kembali terngiang, berputar-putar di benaknya. Ia menarik napas dalam, memaksakan diri untuk mengumpulkan keberanian. Begitu kakinya menginjak tanah, hawa dingin yang menusuk tulang langsung menyergap, seolah ada tangan tak kasat mata yang mencoba meraihnya. Suara jangkrik bersahutan dari kejauhan, seolah melantunkan ratapan atas keputusan Risa untuk menginjakkan kaki di tempat ini. Pintu gerbang besi yang berkarat berderit nyaring saat ia membukanya, suaranya melengking pilu, seolah-olah sebuah ratapan dari benda mati yang menolak untuk dilewati. Ilalang tinggi yang tak terawat menjulang di kedua sisi jalan setapak menuju rumah, mencakar-cakar kakinya saat ia melangkah. Pepohonan rindang yang membentuk siluet menyeramkan di bawah cahaya bulan yang redup tampak seperti tangan-tangan raksasa yang siap mencengkeram. Risa melangkah perlahan, setiap langkahnya terasa berat, seolah ada beban tak terlihat yang menekan pundaknya. Sampai di anak tangga teras, ia bisa melihat ukiran-ukiran kuno yang masih samar di pintu utama yang terbuat dari kayu jati tua, menambah kesan angker pada bangunan itu. Bau apak dan lembab menyeruak begitu ia membuka pintu, berpadu dengan aroma tanah basah yang menyengat. Seketika, bulu kuduknya meremang, dan ia merasakan dingin yang bukan berasal dari suhu udara. Ia menyalakan senter dari ponselnya, menyoroti setiap sudut ruangan yang gelap gulita dan dipenuhi bayangan. Debu tebal seperti selimut menutupi setiap permukaan, dan jaring laba-laba menghiasi sudut-sudut ruangan seperti dekorasi Halloween yang abadi. Sebuah cermin besar dengan bingkai ukiran rumit tergantung di dinding ruang tamu, memantulkan bayangannya yang pucat dan mata yang terlihat lelah. Sekilas, ia merasa seolah ada sosok lain di belakangnya, berdiri tegak dan mengawasinya dalam pantulan cermin. Risa berbalik cepat, jantungnya berpacu tak karuan, namun tidak ada apa-apa di sana. Hanya kehampaan dan bayangan hitam pekat yang menari-nari di dinding, serta kesunyian yang terasa menusuk hingga ke relung jiwanya. Ia tahu, dari detik ia menginjakkan kaki di ambang pintu ini, malam pertamanya di rumah tusuk sate ini tidak akan pernah mudah. Ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mengintai dalam kegelapan. Malam pertama Risa di rumah tusuk sate menjelma menjadi sebuah episode mimpi buruk yang terjaga. Baru beberapa jam ia mencoba memejamkan mata di kamar tidur yang terasa dingin dan asing, suara ketukan pelan namun jelas mulai terdengar dari dinding di samping ranjangnya. Suara itu seolah berasal dari balik lapisan kayu tua, seperti ada jari-jari halus yang mengetuk dengan sabar, memanggil dari kegelapan. Ia terbangun dengan sentakan, jantungnya berdegup kencang seperti genderang perang di dadanya. Otaknya mencoba mencari penjelasan rasional, mungkin ranting pohon yang tertiup angin, atau pergerakan hewan kecil di dalam dinding. Namun, ketukan itu berlanjut, semakin jelas dan ritmis, bukan lagi acak, melainkan sebuah panggilan yang terstruktur. Risa membeku di bawah selimut tebal, menariknya erat-erat hingga menutupi sebagian wajahnya,
matanya memandang nanar ke arah dinding yang berdenyut dengan suara aneh itu. Akhirnya, kelelahan dan ketegangan membuatnya terlelap dalam tidur yang gelisah, dihantui oleh suara ketukan yang samar-samar masih terasa di alam bawah sadarnya. Pagi menyambut dengan cahaya kelabu yang enggan menembus jendela-jendela besar yang kotor. Risa berusaha keras mengabaikan kejadian semalam, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah imajinasinya yang liar akibat kelelahan dan suasana rumah yang menekan. Ia memutuskan untuk menyibukkan diri, mulai membersihkan rumah yang terasa seperti bangunan yang ditinggalkan selama bertahun-tahun. Debu tebal seperti selimut menutupi setiap permukaan, dan jaring laba-laba menghiasi sudut-sudut ruangan seperti dekorasi Halloween yang abadi. Di salah satu kamar di lantai 2, yang menghadap langsung ke ujung gang, ia menemukan sebuah kotak kayu tua berukir tersembunyi di bawah tempat tidur yang reyot. Kotak itu terkunci rapat, namun ada secarik kertas lusuh berwarna kekuningan terselip di celahnya. Dengan jari gemetar, Risa menarik kertas itu. Tertera tulisan tangan kaligrafi yang samar, tinta coklatnya tampak pudar dimakan waktu, jangan dibuka. Sebuah firasat buruk langsung menyeruak dalam dirinya, namun rasa ingin tahu yang tak tertahankan juga mulai menggerogoti. Ia meletakkan kotak itu di atas meja, merasa ada aura misterius yang memancar darinya. Beberapa hari berlalu, dan gangguan-gangguan kecil mulai meningkat intensitasnya, merayap masuk ke dalam rutinitasnya yang baru. Lampu-lampu sering berkedip-kedip tidak teratur, kadang mati sendiri secara tiba-tiba, bahkan di siang bolong, padahal ia sudah memeriksa sekring dan tidak menemukan masalah listrik yang jelas. Tetangga sekitar, termasuk Ningsih, tidak mengalami hal serupa, semakin mengisolasi Risa dalam keanehan rumah itu. Terkadang, saat ia berada di lantai bawah, ia mendengar suara langkah kaki yang pelan dan berderap dari lantai atas, seolah ada seseorang yang berjalan mondar-mandir. Namun, ketika ia memeriksa, tidak ada seorang pun di sana. Begitu pula sebaliknya, saat ia berada di atas, seringkali telinganya menangkap suara bisikan samar yang tak jelas asalnya, seolah-olah ada seseorang yang berbisik tepat di sampingnya, namun ketika ia menoleh, hanya ada kesunyian yang dingin. Suatu sore yang mendung, saat Risa mencoba menenangkan diri dengan membaca buku di ruang tamu yang mulai sedikit bersih, ia tiba-tiba merasakan hembusan angin dingin yang menusuk menerpa tengkuknya. Padahal, semua jendela dan pintu tertutup rapat, dan tidak ada ventilasi yang terbuka. Bersamaan dengan itu, aroma bunga melati yang menyengat tiba-tiba menyeruak memenuhi ruangan, terlalu kuat dan tidak alami, disusul beberapa saat kemudian oleh bau anyir yang amis dan memuakkan, membuat perutnya bergejolak dan kepalanya pening. Ia menoleh perlahan ke arah cermin besar dengan bingkai ukiran naga di dinding. Sekilas, di sudut matanya, ia melihat bayangan hitam yang bergerak cepat melintas di belakang pantulan dirinya, terlalu cepat untuk dikenali, namun cukup jelas untuk membuatnya terkesiap. Dadanya terasa sesak, napasnya tercekat. Ia tahu, jauh di lubuk hatinya, bahwa ia tidak sendirian di rumah ini. Ada sesuatu yang lain berbagi ruang dengannya, sesuatu yang tidak terlihat namun terasa kehadirannya. Teror perlahan namun pasti mulai menggerogoti kewarasannya, merayap seperti embun pagi yang dingin dan menyesakkan. Malam-malam di rumah tusuk sate telah berubah menjadi mimpi buruk yang tak berkesudahan bagi Risa. Tidurnya selalu diwarnai oleh mimpi buruk yang realistis, terasa nyata dan menusuk, di mana bayangan-bayangan hitam yang tak berwujud mengejarnya tanpa henti di lorong-lorong rumah yang gelap dan tak berujung. Terkadang, ia akan terbangun dengan napas tersengal, sensasi tercekik yang begitu nyata, seolah ada tangan tak terlihat yang mencekiknya di kegelapan kamar yang dingin, mencoba merenggut sisa-sisa udara dari paru-parunya. Ia sering terdiam di ranjang, menunggu detak jantungnya kembali normal, merasakan bulu kuduknya meremang dalam kesendirian yang mencekam. Suatu malam yang pekat, Risa sedang mencoba memejamkan mata, memohon agar bisa tidur nyenyak walau hanya sebentar, ketika ia mendengar suara tawa perempuan yang perlahan dan serak dari ruang tamu di lantai bawah. Tawa itu terdengar melengking, dingin, dan penuh keputusasaan, membuat setiap helai rambut di tengkuknya berdiri. Ia memaksakan diri untuk bangun, tubuhnya gemetar hebat, dan berjalan perlahan, langkah demi langkah, menuju sumber suara. Suara tawa itu semakin jelas, semakin dekat, seolah berasal dari cermin besar yang dulu ia temukan di ruang tamu. Jantung Risa berdegup kencang, memukul-mukul rusuknya seolah ingin keluar. Dengan tangan gemetar, ia meraba saklar lampu dan menyalakannya. Seketika, tawa itu mendadak berhenti,
tergantikan oleh kesunyian yang lebih mengerikan. Namun, yang ia lihat di cermin membuat darahnya seolah membeku. Bukan hanya pantulan dirinya yang pucat dan ketakutan, melainkan juga sosok wanita berambut panjang yang menghitam, berdiri tepat di belakangnya dalam pantulan cermin, dengan mata merah menyala yang memancarkan kebencian dan kesedihan yang mendalam. Wajahnya kurus, cekung, dan terdapat noda kehitaman di sekitar lehernya. Sosok itu perlahan mendekat, menyeringai, menampilkan gigi-gigi yang tampak tajam dan hitam. "Kau datang," bisiknya tanpa suara, hanya gerakan bibir yang Risa baca, "Kau temanku sekarang." Risa menjerit histeris, suaranya tercekat di tenggorokan, terhuyung mundur, dan terjatuh. Ia menutup matanya rapat-rapat, berharap semua ini hanyalah ilusi, hanya mimpi buruk yang akan segera berakhir. Ketika ia memberanikan diri membuka mata, sosok itu telah lenyap. Hanya ada pantulan dirinya yang ketakutan, meringkuk di lantai, di dalam cermin itu. Risa tidak membuang waktu. Ia bangkit, berlari kembali ke kamarnya, mengunci pintu, dan meringkuk di pojok ruangan, memeluk lututnya erat-erat. Ia tidak bisa lagi menyangkal. Ada sesuatu yang jahat dan bergentayangan di rumah ini, dan ia telah menjadi target utamanya. Keesokan harinya, dengan sisa keberanian yang ia miliki, Risa memutuskan untuk menghadapi salah satu misteri yang mengusiknya, kotak kayu tua. Dengan susah payah, ia menggunakan obeng untuk mematahkan kuncinya yang sudah berkarat. Di dalamnya, ia menemukan selembar foto lama yang buram dan menguning. Foto itu menunjukkan seorang wanita muda dengan tatapan kosong, rambut panjang terurai, berdiri di depan rumah ini. Ekspresinya tampak kesepian, bahkan menyedihkan. Di balik foto, ada tulisan tangan yang sama dengan yang ada di kertas lusuh, tulisan kaligrafi yang kini terasa begitu personal, "Aku tidak pernah bisa pergi." Di bawahnya, terdapat tumpukan surat-surat lama yang menceritakan kisah pilu seorang wanita bernama Amelia. Surat-surat itu menguraikan detail-detail mengerikan tentang bagaimana Amelia, seorang wanita yang menawan namun rapuh, bunuh diri di rumah itu puluhan tahun lalu setelah ditinggalkan kekasihnya yang tak kunjung kembali. Yang membuat Risa merinding adalah detail terakhir, Amelia mengakhiri hidupnya persis di depan cermin besar yang kini tergantung di ruang tamu, di mana Risa melihat sosoknya. Rasa ngeri yang menusuk tulang membuat Risa menggigil. Ia menyadari bahwa arwah Amelia masih terperangkap di rumah ini, terjebak dalam kesedihan dan penantiannya. Dan kini, entah mengapa, ia mencoba berkomunikasi, atau mungkin, mengklaim Risa sebagai teman barunya dalam kesendirian yang abadi. Amelia tidak ingin sendiri lagi, dan Risa adalah satu-satunya orang di sana. Setelah mengetahui kisah pilu Amelia, kengerian yang dirasakan Risa bukan lagi sekadar paranoia belaka. Setiap sudut rumah kini terasa hidup dengan kehadiran yang tak kasat mata. Gangguan yang ia alami bukan lagi hanya suara atau bayangan yang sekilas, melainkan interaksi yang lebih personal dan mengerikan. Barang-barang miliknya sering berpindah tempat tanpa alasan yang jelas, seolah ada tangan tak terlihat yang menggesernya. Pintu-pintu tiba-tiba tertutup dengan keras, menimbulkan bunyi debuman yang menggelegar di tengah kesunyian malam. Dan yang paling mengerikan, Risa kini sering melihat Amelia berdiri di ambang pintu kamarnya, menatapnya dengan tatapan kosong dan menyedihkan, seolah ingin mengatakan sesuatu yang tak terucapkan. Kadang, ia bahkan melihat siluet Amelia duduk di kursi kosong di ruang tamu, hanya menatapnya tanpa bergerak, membuat Risa merinding hingga ke tulang. Rasa takut yang mencekik membuat Risa tidak bisa lagi tidur nyenyak. Lingkaran hitam di bawah matanya semakin pekat, mencerminkan penderitaan batinnya. Ia mencoba mencari bantuan. Dengan tangan gemetar, ia menghubungi beberapa paranormal dan pemuka agama yang direkomendasikan, menceritakan pengalamannya. Namun, reaksi yang ia dapatkan selalu sama, penolakan. Rumah tusuk sate itu, energi negatifnya terlalu kuat. "Mbak," kata salah seorang paranormal dengan suara yang terdengar gentar, sulit, bahkan mungkin mustahil untuk diusir. Jawaban itu bagaikan palu godam yang menghantam harapan Risa. Ia merasa semakin sendirian, terperangkap dalam jebakan yang tak terlihat. Malam itu, di tengah badai yang mengamuk di luar, Risa akhirnya mengambil keputusan ekstrim. Ia tidak tahan lagi. Hidupnya terasa terkuras habis oleh teror yang tak berujung ini. Ia harus pergi, apapun risikonya. Dengan tangan gemetar, ia mulai mengemasi barang-barangnya ke dalam koper. Gerakannya cepat dan panik. Saat ia membuka lemari pakaian untuk mengambil beberapa baju,
ia melihat pantulan Amelia di cermin lemari, berdiri tegak lurus tepat di belakangnya. Wajah Amelia kini terlihat jelas, tidak lagi samar seperti sebelumnya. Senyumnya mengerikan, bibirnya ditarik hingga menampakkan gigi-gigi yang menghitam, dan mata merah menyala itu menatap Risa dengan kebencian dan kepemilikan yang mendalam. "Kau tidak bisa pergi," bisiknya, suaranya parau, bergetar, seolah berasal dari dasar sumur, atau dari ruang hampa di antara dua dunia. "Kau sudah menjadi milikku, selamanya." Risa menjerit histeris, menjatuhkan semua barang bawaannya yang berserakan di lantai. Ia berbalik, namun Amelia sudah lenyap, hanya menyisakan dingin yang menusuk. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Risa berlari keluar kamar, menuruni tangga dua anak tangga sekaligus, dan melesat menuju pintu depan. Tangannya meraih gagang pintu yang dingin, berputar, namun pintu itu membanting tertutup dengan sendirinya, begitu keras hingga membuat seluruh rumah bergetar. Seolah ada dinding tak kasat mata yang menghalangi jalan keluarnya. Seketika, semua lampu di rumah berkedip-kedip gila, memancarkan cahaya redup yang menari-nari seperti api hantu, lalu mati total, meninggalkan Risa dalam kegelapan pekat yang absolut. Di tengah kegelapan yang memakan segalanya, Risa mendengar suara tawa Amelia yang kini semakin keras, bergema di seluruh ruangan, memenuhi setiap sudut rumah yang dingin. Tawa itu bukan lagi tawa biasa, melainkan perpaduan antara kepedihan, kemarahan, dan kemenangan. Dari setiap sudut ruangan, di balik bayangan-bayangan yang menari, muncul siluet-siluet hitam yang bergerak mendekatinya, perlahan namun pasti, seolah membentuk sebuah lingkaran, mengurungnya dari segala arah. Risa terjebak, di tengah rasa takut yang luar biasa, napasnya tersengal, ia menyadari bahwa bisikan Ningsih bukan hanya mitos belaka. Rumah tusuk sate di ujung gang ini tidak hanya memiliki cerita, melainkan sebuah kutukan yang hidup, sebuah jebakan tak terlihat yang siap menjebak siapapun yang berani melangkahkan kaki ke dalamnya. Risa tidak bisa lagi berlari, ia hanya bisa terisak, meringkuk di lantai yang dingin, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya, terperangkap bersama arwah yang kesepian dan penuh dendam itu, selamanya. Itu dia, kisah Risa dan rumah tusuk sate di ujung gang, kutukan Amelia. Sungguh mengerikan membayangkan terjebak dalam teror seperti itu. Iya. Bagaimana menurut kalian? Apa yang akan terjadi selanjutnya pada Risa? Apakah dia bisa lolos, atau justru menjadi bagian dari kutukan Amelia selamanya? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di bawah, bagikan teori atau pengalaman horor kalian sendiri. Kalau kalian suka dengan cerita ini, tekan tombol like, dan pastikan kalian sudah subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita seram lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.